pagi hari ini sudah bergabung bersama kita untuk berbincang-bincang, yaitu Dr. Raden Isnanta MPD, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Isnanta, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mbak Ines. Iya Pak, terima kasih atas waktunya ya untuk berbincang-bincang dengan kita di siaran Ruang Publik hari ini. Kita senang sekali nih karena membahas seputar olahraga yang mana kita juga tahu kemarin Indonesia baru saja mendapat 9 medali di Paralimpiade. Dan kita juga mendengar bahwa dalam waktu dekat akan diluncurkan sebuah grand design untuk membuat olahraga Indonesia semakin cemerlang ke depannya. Nah, Amin. amin ya Pak. Pak Isnanta bisa dijelaskan lebih lanjut seputar grand design ini seperti apa sih latar belakangnya? Ya Mbak Ines, latar belakangnya ya, ketika Haornas tahun lalu, Mhm. itu Bapak Presiden memberikan sebuah perintah ya bisa dibilang menantang, tapi juga bisa dibilang PR berat gitu ya, Ya. karena kita disuruh merombak total tata kelola keolahragaan. Karena Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, masa sih bibit unggul kita terbatas. Kalau disebut terbatas berarti ada yang salah dari tata kelolanya. Nah, makanya sinyalemen sederhana dari Bapak Presiden tapi menukik itu, kita lakukan perombakan total tata kelola keolahragaan nasional. Nah, tentu konsep dan strategi dan bentuk perombakannya itu sendiri harus tertuang di dalam sebuah dokumen. Maka dengan kerja keras Bapak Menteri perintahkan kepada kami dan tim ahli juga dibantu berbagai pakar perguruan tinggi menyusun desain besar. Tentu jangka panjang hasilnya tahun 32 tahun sekitar itulah kalau disabilitas, dan itu juga sama kan dengan Olimpik tahun 32 itu kan juga tadinya kita pengen jadi tuan rumah dan tentu juga pengen menjadi prestasi yang baik. Nah, kemudian untuk di dalam desain besar itu juga ada olahraga yang non prestasi namanya rekreasi. Nah, itu juga punya target besar yaitu Indonesia bugar di tahun 45. Jadi jangka panjang. Tetapi dalam proses jangka panjang tadi ada tahapan-tahapan yang dilalui pencapaiannya. Jadi tidak nanti baru bisa kita lihat di tahun 32 untuk Olimpiknya atau Indonesia bugarnya baru dilihat di tahun 45. Tidak, ada tahapan-tahapan yang akan dilalui dengan kondisi 0 kilometernya tahun inilah kira-kira. Setelah nanti Haornas Iya. beberapa hari lagi Bapak Presiden akan semacam launching atau memulai dimulainya desain besar olahraga nasional. Iya. Kira-kira gitu, Bu. Wah, ini menarik sekali ya karena memang dari Kemenpora juga memikirkan dengan sungguh-sungguh untuk pencapaian Indonesia dalam bidang olahraga ke depannya dan akan ada perombakan total lewat desain besar olahraga nasional ini ya, Pak ya. Betul, 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 Mbak. Ya, nah kalau kita membicarakan seputar kondisi olahraga nasional saat ini, bisa diceritakan kalau menurut pandangan Pak Isnanta sebagai Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dari Kemenpora ini seperti apa gambaran kondisi olahraga nasional Jadi saat ini? kalau bicara kondisi kan identik dengan masalah biasanya. Iya. Ya, jadi kalau belanja masalah banyak banget lah. Pasti sulit menyebutnya, nanti bisa sampai sore kita cerita masalah. Tapi kalau kita ringkas dulu lah, yang juga kita sampaikan oleh Pak Menteri kepada Pak Presiden dalam rapat terbatas. Masalah penting yaitu sumber daya manusia. Tentu SDM kita antara yang dilatih dengan pelatihnya itu jauh kurang, antar akreditasinya ya juga kurang. Kemudian fondasi di tingkat bawah, fondasi tingkat bawah untuk membentuk atlet itu kan diawali dengan masyarakat yang bugar dulu, anak-anak pelajar yang bugar dulu. Kalau masyarakat yang bugar itu atau pelajar yang bugar itu sedikit, gimana mendapatkan bibit unggul yang hebat kan gitu. Nah, sementara masalahnya adalah
Anak bugar hanya 2,1%. Artinya terlalu jauh untuk mendapatkan bibit yang banyak, bibit atlet yang banyak. Padahal kan pelajar kita berapa? Kan lebih dari 30.000, 30 juta mah. Jadi potensi besar tadi sebetulnya diawali dengan kondisi yang juga belum siap untuk mengkader. Nah, memang 21% itu besar dibanding jumlah penduduk Malaysia, Singapura gitu ya. Tapi kita sebagai negara besar seperti Amerika, India, China, Rusia, kita harus bisa kompetitif di tingkat Olimpiade dengan mensejajarkan Rusia, Amerika, China. Itu karena kita punya potensi modal awal namanya penduduk banyak, penduduk besar. Nah, penduduk besar tadi harus dikuatkan dengan sumber daya pelatih yang handal, tenaga sport science yang handal, tenaga manajemen yang handal, ahli biomekanik yang handal, ahli gizi yang handal dan banyak, semuanya serba jumlah dan mutu kurang. Itu dari sisi tadi SDM ya Pak? SDM. Dari tadi awal pertama kita sebut potensi awalnya Indonesia bugarnya kurang, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga yang jadi masalah adalah fisik, infrastruktur untuk latihan. Nah, kita tahu kalau bicara lapangan atau tempat berolahraga bagi masyarakat, ya kadang-kadang harus lewat ya Car Free Day, jalan ditutup untuk olahraga. Nah, tidak ada ruang publik khusus misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan perkayasaan ya, kan setiap minggu sekali kan nggak apa-apa. Kemudian di perumahan-perumahan harus selalu dibangun ruang publik juga untuk berolahraga bagi masyarakat. Kemudian trotoar-trotoar bisa dipakai untuk pejalan kaki, biar kebiasaan habit berjalan kaki, kadang trotoar jadi tempatnya jualan kaki lima, bengkel tambal ban misalnya gitu kan. Ini kan akhirnya kan nggak nyaman. Belum adanya rute khusus misalnya sepeda kan harus bersaing dengan kemacetan, harus bersaing. Jadi masyarakat kurang nyaman untuk bersepeda misalnya ke kantor bersepeda atau ke pasar bersepeda atau kegembiraan bersepeda bersama-sama. Kadang-kadang arenanya tidak ada jalur khusus. Ya, beberapa tempat sudah ada. Jadi kebiasaan masyarakat itu sarana prasarana. Lapangan untuk atlet, lapangan untuk latihan, gor, stadion, kolam renang, pasti dibanding penggemarnya masih kurang seimbang. Ya, orang main di stadion pasti harus sewa stadion cukup mahal. Main di lapangan sekarang anak sekolah apalagi Mbak. Anak sekolah ini sekarang kalau mau pendidikan jasmani di mana mau ada lapangan? Kadang-kadang sekolah penuh dengan gedung kan. Ya, terutama di Jakarta ya Pak, di pinggir kota-kota jalan mainan. Besar yang lain, apalagi Jakarta pinggir kota-kota itu nyaris tidak ada ruang. Terus akhirnya guru pendidikan jasmani kadang hanya nyuruh lari di jalan, sementara jalannya juga nggak ada trotoar yang bisa untuk lari. Nggak ada jalan khusus untuk lari, harus dikena klakson mobil di belakangnya. Risiko sekali. Itu, Pak. Bahaya. Belum waktu jam pelajarannya ya, cuma sedikit. Gimana anak menjadi bugar kalau pelajaran pendidikan jasmani itu kesempatannya terbatas, lapangannya nggak ada. Gurunya dengan jumlah siswa juga nggak seimbang. Kadang-kadang guru agama suruh ngajar olahraga juga kan. Saking nggak adanya, nggak adanya atau kekurangnya. Itu jangan lihat di kota besar ya. Kita juga lihat bagaimana nasib sekolahan di pinggir-pinggir kabupaten perbatasan yang mungkin kalau lapangan malah ada karena kan tidak ada gedung bercakar langit ya. Tetapi kan gurunya mana, pelatihnya mana. Ekstrakurikuler harus dibangun dengan harus dibangun dengan pelatih yang baik juga kan. Kemudian masalah berikutnya, tadi kan bicara sarana prasaranya, kompetisi ini kan juga hanya kota-kota besar aja rame. Misalnya sepak bola deh Mbak, bisa dilihat ada Liga Top Score, Liga Kompas Gramedia, Liga macam-macam itu banyak kan di Jabodetabek gitu Pak. Tapi bagaimana di daerah lain itu jumlah tanding kurang.
Oke, itu baru sepak bola, yang lain juga sama. Banyak induk organisasi olahraga hanya menggelar satu kejuaraan sekali. Itu kadang ada juga yang jarang atau tidak mampu menggelar kejurnas. Kejurnas nggak mampu hanya tahun sekali. Itu sangat-sangat kurang. Atlet setahun sekali tanding kan ya motivasi dan mengasah atletnya jadi kurang. Ya. Coba kalau di Amerika atau di kota-kota Eropa, bagaimana, itu Pak? Hampir setiap minggu ada dibuka di internet, mau tanding di mana, ada event di sana, tinggal mendaftar ke sana, pindah ke tempat. Jadi event itu banyak digelar oleh masyarakat, oleh dunia usaha, oleh relawan gitu. Kita tinggal googling saja akan ketemu di mana harus milih tanding gitu. Kalau kita mau googling kemanapun, ketemunya di luar negeri, kan ongkos terbangnya ya nggak ada kan. Tapi minimal antar kita di sekitar kita ini adakah kesempatan itu. Jadi intinya kompetisi kurang. Nah, kompetisi kurang pun masih ada masalah lagi. Wadah pembinaan juga nyaris kurang. Bukan nyaris kurang, nyaris nggak ada. Jadi banyak minat anak-anak kita, minat olahraga, tapi mau latihan di mana bingung. Saya mau daftar ke klub mana ya? Saya mau ke sekolah mana ya? Kalau sepak bola banyak ya, ada namanya SSB ini menjamur sekarang, udah 5.000 lebih. Tapi klub panahan, klub angkat besi, atau sasana tinju, atau apalagi klub atletik. Ya. Nah, di mana nih nyarinya nih? Klub panahan di mana nyarinya? Kalau minat cari pasti ada. Tapi nyari tempat berkumpul untuk latihan, yang ada manajemen dan ada pelatih yang handal, nyaris kurang. Kalau bulu tangkis banyak, apalagi yang profesional kayak Jarum, kayak Jaya Raya. Tapi klub-klub kampung ya ada, tetapi kadang tidak mampu sampai bersaing nasional kan. Makanya atletnya dikirim ke klub-klub handal seperti Jarum, Eksis, Jaya Raya, Tangkas dan sebagainya. Itu kalau bulu tangkis. Nah, ini maka bulu tangkis relatif banyak menghadirkan pemain-pemain top. Tentu karena siklus dari pembinaan di kampung, kemudian kompetisi di sekolah, kemudian latihannya ada, gurunya ada, pelatihnya ada. Lapangan mudah juga karena lapangan badminton kan kecil ya. Kompetisi di nasional kan seri-seri di nasional banyak, kompetisi internasional banyak, sponsor juga ada. Maka nggak heran juga bulu tangkis bisa go internasional. Betul, jadi unggulan di Indonesia. Jadi unggulan. Apakah cuma bulu tangkis sebetulnya potensi Indonesia? Enggak lah, banyak. Tapi kalau kayak sponsor turun di bulu tangkis, kemudian lapangan kayak mudah dicari kayak bulu tangkis, pertandingan mudah dicari kayak bulu tangkis, pelatih di mana-mana ada. Kayaknya Olimpiade bisa nih. Wah, pasti ya Pak ya. Gitu ya. Iya, itu balik lagi ya ke wadah pembinaannya, adanya kompetisi seperti itu bisa membuat sebuah cabang olahraga jadi menuai banyak atlet berprestasi di situ ya. Iya. Jadi desain besar ini Mbak, salah satunya itu memecahkan problem itu dan akan menyelesaikan itu. Kompetisinya, fasilitasnya, tempat latihannya, pelatihnya, pemberdayaan masyarakat supaya hidup aktifnya itu. Baik Pak Isnanta.